Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6, berjumpa lagi dengan Pak Mono. Kali ini kita akan belajar pada materi IPA dengan judul ciri khusus pada tumbuhan. Nah, tumbuhan yang akan kita bahas adalah tumbuhan kaktus, teratai, rafflesia, dan kantong semar. Bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga ya. Dan kamu bisa kunjungi websitenya Pak Mono di pakmono.com. Jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu supaya kalian dipermudah dalam belajar. Oke, yang pertama ini adalah tanaman teratai. Tanaman teratai ini banyak digunakan sebagai hiasan, biasanya ada di kolam depan rumah. Teratai termasuk kelompok tumbuhan air. Teratai memiliki daun yang lebar, berbentuk bundar, dan biasanya terapung di permukaan air. Daun teratai memiliki stomata di permukaan atas daun. Pada tumbuhan yang hidup di darat, memiliki stomata berada di bawah permukaan daun. Nah, stomata yang berada di atas permukaan daun ini berfungsi untuk pengeluaran uap air ke udara. Daun yang lebar pada teratai. Permukaan daun yang lebar bertujuan untuk mempercepat penguapan. Akar teratai terbenam dalam lumpur atau terapung di badan air. Bunga teratai memiliki bentuk seperti cawan dan biasanya berwarna putih, ada kuning ataupun merah muda. Bisa kamu lihat pada gambar ya, ini ada yang warnanya kuning dan ada yang warnanya merah muda. Jadi bentuk daunnya seperti ini ya, bulat. Kemudian ada yang oval juga. Tujuannya ini adalah untuk mempercepat penguapan dan stomatanya berada di atas permukaan daun. Selanjutnya batang teratai berongga. Teratai memiliki batang yang berongga, bisa kamu lihat pada gambar ya. Ini batang teratai yang dipotong-potong ternyata berongga seperti ini, lubang. Rongga-rongga ini digunakan sebagai jalan udara, dan teratai tetap dapat bernapas meskipun berada di dalam air. Nah, di dalam air juga mengandung banyak oksigen ya. Kemudian selanjutnya kaktus. Sekarang ini sedang dikembangbiakan kaktus yang lucu-lucu, beraneka macam warna, dan bunganya juga menarik. Kaktus merupakan kelompok tumbuhan yang berduri. Kaktus dapat hidup di tempat yang kering dan tandus seperti padang pasir. Batang kaktus mampu menyimpan cadangan air. Ketika hujan turun, kaktus menyerap air sebanyak mungkin. Nah, akar kaktus yang panjang dan tersebar di tanah berfungsi sebagai penyerap air dan zat hara. Jadi kalau kaktus ini ada di gurun pasir ya, tentunya dia memiliki akar yang sangat panjang. Nah, ini ada fakta daun kaktus. Apa sih faktanya ya? Tumbuhan kaktus tampaknya tidak berdaun. Tetapi sebenarnya kaktus memiliki daun yang mengalami perubahan atau dia modifikasi bentuk menjadi duri. Bentuk daun yang demikian berguna untuk mengurangi penguapan. Biasanya orang itu mengira ini adalah duri ya, tapi ternyata yang bentuknya seperti duri ini adalah daun. Jadi fungsi daun yang runcing seperti ini untuk mengurangi penguapan, karena kaktus ini habitat yang sebenarnya itu adalah di tanaman yang kering seperti padang pasir gitu. Kemudian kita ke batang kaktus. Batang kaktus terlihat menggembung. Bisa dilihat pada gambar ya, ini batangnya menggembung. Ini ada kaktus, ada di habitat aslinya di padang pasir. Ketika musim kemarau tiba, batang kaktus mulai mengerut karena cadangan airnya terpakai. Kandungan air dalam batang kaktus ini dapat digunakan selama 2 tahun musim kering. Jadi kaktus ini bisa bertahan selama 2 tahun ya, dia tidak menyerap air dan dia menggunakan cadangan airnya yang ada di batang tanaman ini untuk hidup. Nah, ketika cadangan airnya ini dipakai, dia akan menyusut.
Selanjutnya kita beralih pada tanaman kantong semar. Apakah kalian sudah melihat kantong semar yang asli? Nah, bentuknya seperti ini nih. Tumbuhan kantong semar ini mencerna serangga untuk memperoleh nitrogen. Jadi di habitat aslinya itu di rawa ya. Kalau sekarang sudah banyak dibudidayakan di depan rumah karena kantong semar ini bagus juga sebagai tanaman hias. Kalau di habitat aslinya dia memakan serangga. Nah, jadi kantong semar itu disebut juga sebagai tumbuhan insektivora. Kalau dia sudah menjadi tanaman hias di depan rumah, tentunya dia mendapatkan nitrogennya dari pupuk tanaman. Kantong semar memiliki corong yang dindingnya menghasilkan cairan manis dan berbau madu. Jadi ini pada dinding ini ya. Pada mulutnya ini dia terbuka, ini baunya seperti madu dan ini licin. Cairan ini bisa menarik serangga untuk mendekatinya. Nah, kantong semar ini tumbuh di daerah rawa yang sedikit kandungan nitrogennya. Jadi kalau di habitat aslinya di rawa itu sedikit kadar nitrogen. Oleh karena itu kantong semar ini untuk memperoleh nitrogen, dia bisa memperoleh nitrogen dari serangga yang masuk ke dalam kantongnya ini. Selanjutnya bagaimana sih cara kantong semar ini menangkap dan mencerna serangga? Bisa kamu lihat ya, ini bagian-bagian dari kantong semar. Dinding corong kantong semar ini mengandung cairan manis yang bisa menarik serangga untuk datang mendekat. Jadi selain ini manis dan dia baunya seperti madu ya, ini ada corong penutup, kemudian misalnya ada serangga yang masuk di sini. Dinding corong ini licin dan berlapis lilin. Nah, kalau udah licin dan berlapis lilin seperti ini, maka serangga yang misalnya sudah nempel di sini dia akan jatuh ke dalam cairan. Serangga yang mendekati cairan manis akan tergelincir jatuh ke dalam dan tidak dapat menapak sehingga serangga itu tenggelam dalam cairan. Di dalam corong terdapat cairan yang dapat mencerna bagian hewan lunak menjadi cairan yang kaya dengan zat makanan. Di antaranya adalah tadi nitrogen. Zat makanan itu kemudian diserap oleh dinding bagian dalam dan dibawa ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya adalah tanaman Rafflesia. Tanaman Rafflesia ini biasa dikenal dengan nama bunga bangkai. Jadi kalau bunga bangkai itu banyak kategorinya ya. Nah, salah satunya yang biasa disebut seperti ini adalah tanaman Rafflesia arnoldi. Tanaman ini pertama kali dijumpai di hutan Bengkulu. Bentuknya sangat besar ini ya. Rafflesia merupakan bunga terbesar di dunia. Dia memiliki diameter kurang lebih 1 meter. Diameter ini adalah garis tengah ya. Garis tengah ini kurang lebih 1 meter. Bisa dilihat pada gambar ini ada bapak-bapak yang foto di samping bunga Rafflesia. Rafflesia termasuk tumbuhan yang parasit karena dia hidupnya pada akar tumbuhan lain. Nah, pada foto di sini terlihat akar-akar yang ada di bawah tanaman Rafflesia ya. Jadi dia parasit menempel pada akar lain sehingga dia mampu menyerap zat hara dari tanaman lain itu. Tujuan Rafflesia mengeluarkan bau busuk. Rafflesia sengaja mengeluarkan bau busuk seperti bangkai untuk menarik serangga atau lalat agar datang membantu penyerbukannya. Lalat memang sangat bermanfaat bagi Rafflesia karena Rafflesia berkembang biak melalui penyerbukan yang dibantu oleh lalat. Nah, di sini adalah jenis tanaman bunga bangkai ya. Kalau yang di sebelah kanan ini, kalau di Pulau Jawa mudah kita jumpai ya. Ini bentuknya sangat lebar dan bisa 1 meter lebih ini diameternya yang bentuk kerucut seperti ini. Oke, demikian materi yang bisa Pak Mono sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe videonya ya. Bisa kamu baca di deskripsi, saya sertakan latihan soalnya secara online. Kamu bisa melihat nilai serta bisa melihat jawaban yang benar.
Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.